Nama gue Finlay. Bidang usaha yang gue sedang jalani itu sekarang jasa cuci sepatu. Awal mulanya Rakun berdiri ya. Itu berawal dari 2016. Ketika itu gue mulai usaha, namanya masih belum Rakun. Namanya masih nama yang lama, Clean and Chillings. Gue mulai dari garasi rumah gue sendiri. Gue sendiri sama ada satu yang bantu gue, adiknya teman kita juga. Nah, sering berjalannya waktu, kita kena pandemi nih. Dari 2016 sampai berjalan, tiba-tiba kena pandemi kan. Di kala itu, gue ketemu sama teman-teman gue di partner yang menjadi Rakun ini. Kita bertiga, ada gue, Finlay, Hans, dan Henry. Nah, setiap malam kita on-call tuh. Ini kita mau ngapain nih pandemi nih? Harus menghasilkan sesuatu yang produktif lah. Dari hasil segala macam diskusi tiap malam itu, akhirnya kita putuskan, ya udah gimana kalau jasa cuci sepatu yang gue udah jalanin ini kita seriusin aja. Nah, sejak itulah kita mulai join bertiga. Kita bertiga ini juga teman dari SMA. Jadi sama-sama satu sekolah, sebelum juga pernah punya usaha bareng juga di jasa fotografi. Ya pokoknya wedding, produk, video wedding semua kita kerjain lah. Nah setelah itu ya udah kita bertiga join, jadilah Rakun ini gitu. Apa yang bikin kita tertarik milih usaha ini gitu ya, cuci sepatu. Yang pertama itu adalah yang pasti itu kita lihat dari marketnya juga sih. Di Indonesia itu kan middle class ya. Coba kalau lu bayangin aja, satu orang punya 2 pasang sepatu minimal gitu kan. Ada berapa banyak tuh market yang bisa kita jaring? Banyak banget. Terus yang kedua juga poinnya kenapa kita pilih, karena juga nggak buta-buta banget di usaha, karena gue udah start dari 2016. Nah ditambah lagi 2 teman gue ini juga join bareng. Ya udah kita gedein aja sama-sama. Nah ini yang paling sering juga ditanyain sama banyak orang nih. Kenapa namanya Rakun? Berawal dari, biasa kita punya grup IG. Ini dari teman-teman bertiga ini. Kita suka kirim-kiriman video hewan-hewan aneh lah, kelakuan-kelakuan hewan aneh gitu kan. Terus setelah hasil meeting tiap malam kongkol itu tercetuslah dari teman gue nih si Hans ini, yang Hans ini megang branding dan marketing lah. Kenapa namanya nggak Rakun aja? Kenapa? Ternyata kita lihat ada videonya, Rakun itu memang hewan yang suka mencuci. Kalau lihat videonya tuh, dia suka cuci tangannya, dicuci makanan. Bahkan ada video juga dia memang lagi cuci sepatu. Setelah itu ya kita putuskan aja namanya Rakun. Dan kita punya maskot, kalau bisa dilihat di belakang tuh ada gambar itu yang akan menjadi pembeda sih dari kompetitor lain. Kalau awalnya banget sih sebenarnya sih modalnya sih bisa dibilang cukup sedikit ya. Modal bilang hanya sabun, sikat, dan kemauan. Sebenarnya itu. Nah, ketika udah join mereka bertiga ini, ya kita kumpulin dah. Lu punya uang berapa? Kita kumpulin kurang lebih sekitar 10-15 juta lah kurang lebih ya. Itu untuk paling banyak dialokasikan buat branding, desain maskot, dan lain-lain semua alokasinya ke sana sih. Yang pasti sih tantangan terbesar mau usaha cuci sepatu itu karena ini kita jasa. Yang pertama itu menjaga kualitas hasil cucian kita tuh. Biar sama terus ya, hasil cuciannya bagus terus, rapih terus, hasilnya bersih terus, itu yang paling pertama. Yang kedua itu udah pasti, karena ini jasa, berarti yang paling tantangan terbesar adalah bagaimana kita memanage karyawan nih. Itu yang paling sulit tuh di antara yang lain gitu. Karena kan ada beberapa, sekarang kita juga udah punya beberapa orang karyawan, agak sulit buat bikin mereka satu visi gitu loh. Kita kalau mau ajak lari sama-sama tuh ada yang kadang-kadang masih belum mau lari, jadi kita harus support sama-sama, terus menjaga SOP, standar kerjaan, terus ngerapin manajemen segala macam. Itu sih tantangan yang paling cukup berat sih. Ini sih ada titik terberat kita tuh, kita sempat ada cerita nih ketika awal berdiri Rakun nih. Baru jalan 1-2 bulan kalau nggak salah, karyawan masih ada satu yang gue bawa dari brand yang lama. Itu kita sempat gantiin sepatu orang. Sepatu orang ini brandnya nggak ada di Indonesia, sepatu dari luar negeri, sepatunya rusak. Kita kerjain hasilnya rusak tuh. Nah itu sebuah tantangan yang besar. Gimana caranya brand lagi kita siapin, lagi kita preparein, terus kena masalah. Jangan sampai kan mereka viralin, wah gagal di Rakun gua gitu kan. Ya mau nggak mau kita gantiin lah seharga sepatu itu di atas 5 juta gitu. Ya udah kita ganti full ke orang ini biar beres gitu, biar dia juga seneng dan happy, sama-sama happy lah. Awalnya juga kita bilang, waduh ini kalau kayak gini terus nih bukannya untung malah rugi nih kita nih gantiin sepatu orang terus kan.
Ya kita jadiin buat pembelajaran yang berharga dan bernilai sih. Semenjak itu kita mulai rapiin, mulai dari SOP-nya kita rapiin, QC sepatu kita rapiin, flow kerjaan kita rapiin. Jadi jangan sampai ada lagi sepatu sudah diterima di customernya malah kecewa. Itu paling pantang tuh. Makanya semenjak itu ya udah kita lebih serius lagi ya, lebih punya tekad yang kuat lagi, ya udah kita jalan terus sampai sekarang. Awal muasalnya itu gue belajar dari teknik yang benar itu adalah 2016 itu usaha cuci sepatu kan lagi booming-boomingnya tuh. Semua orang buka usaha cuci sepatu. Nah, di awalnya itu ya gue belajar dari teman-teman juga. Habis itu gue juga buka YouTube. Gue praktekin sendiri di rumah. Akhirnya memang ada beberapa teori praktek yang berguna. Tapi sedangkan seiring berjalannya waktu, ya gue bisa nemuin ada teknik baru nih ternyata yang lebih efektif. Sebenarnya besoknya gue juga karyawan sih. Gue kerja di bank dan temen yang join gue berdua ini juga karyawan juga, kerja di bank. Tapi kita pikir karyawan gitu-gitu aja kayaknya. Terus mau sampai kapan sih jadi karyawan? Pertamanya juga basicnya keluarga gue adalah keluarga yang karyawan. Balik lagi semuanya karyawan nih, nyokap kerja, bokap kerja. Dan mereka taunya gue kuliah, lulus kerja. Maunya gitu. Suatu waktu 2016 itu gue mulai nyuci sepatu di rumah. Ya mereka komplain, lu ngapain sih ngeribetin di rumah nih, kotor-kotorin rumah, sepatu orang kotor-kotor lu cuci. Ya gue tetap ya nggak apa-apa lah buat nyari-nyari tambahan awalnya gitu kan. Buat jalanin terus. Temen gue yang satu, adik temen gue itu datang gabung tiap hari, datang bantu cuci sepatu, gue kasih per sepatu nih buat lu ya, bantuin besok datang lagi dia dari 1 pasang 2 pasang terus bertambah terus. Sampai sekarang udah ganti nama jadi Rakun ini juga ya akhirnya mereka support, ternyata oh bener ya gitu, dari yang cuman asal-asalan di rumah ternyata sudah sampai kayak gini gitu. Yang membedakan Rakun dengan kompetitor lainnya, yang pertama itu kita punya maskot dan brand yang cukup kuat karena kita sangat pede dengan Rakun cuci sepatu ini gitu. Di antara brand yang lain ini beda, kita beda. Yang kedua itu adalah kita mensimplifikasi harga. Kalau kalian pernah nyuci sepatu di tempat lain, masuk aja tuh udah dikasih price list yang banyak banget tuh. Wah, bahan sepatu gua apa ya? Sweat kah, kanvas lah, kulit kah? Harganya beda semua tuh. Nah, di Rakun ini kita pukul rata. Semua jenis bahan, semua jenis sepatu, satu harga. Yang membedakan adalah speednya aja. Kalau di kita kan biasa 5 hari kerja nih, kalau dia butuh 1 hari, besok harus jadi nih. Ya paling bedanya hanya di itu, karena kan ngelompatin antrian orang tuh. Ya mereka harus bayar lebih, sama kita ada jasa pick up delivery. Nah itu aja sih yang menjadi pembeda. Lainnya kita pukul rata harganya. Yang utama itu adalah ya pasti cuci sepatu. Karena kita fokus di cuci sepatu. Kita nggak terima tas, kita nggak terima topi seperti kompetitor lain. Kita fokus di cuci sepatu. Yang pertama cuci sepatu itu kalau orang datang sendiri, namanya drop sendiri, itu 50.000. Lalu ada yang namanya one day service. Nah ini yang membedakan timeline-nya nih. Dia minta hari ini datang cuci, besok selesai. Itu 99.000. Lalu kita juga ada unyellowing, whitening, itu sama di 80.000, ada di repaint 100.000, dan terakhir reglue itu 75.000. Produk kita simple, hanya itu, fokus hanya di bidang itu aja. Jasa yang kita siapin juga ada satu jasa lagi, pick up delivery. Jasa pick up delivery itu kalau kamu punya satu pasang sepatu, radius kita tuh cukup gede, 10 kilo. Dari sini 10 kilo nih pokoknya kita ambil. Satu pasang sepatu 70.000. Tapi ketika 2 pasang sepatu ke atas, jatuhnya 60.000. Target market dari Rakun itu ya, sebenarnya sih sangat bervariatif. Mulai dari anak sekolah sampai orang tua. Tapi setelah berjalan ini kita perhatikan dan kita amati, mayoritas sih millennials ya. Millennials dan keluarga muda. Rata-rata mereka punya kesibukan, kerja, nggak ada waktu tuh buat cuci sepatu sendiri. Keluarga-keluarga muda juga mungkin ibu-ibunya sibuk jemput antarin sekolah, nggak ada waktu buat nyuci sepatu sendiri, yaitu target market utama kita sih orang-orang itu. Mau sepatu running, sepatu pantofel, sepatu bersepeda, sepatu boots, semua yang berbentuk sepatu kita terima, sandal juga kita terima, sepatu katak juga kita terima, sepatu roda kita terima. Pokoknya semua yang namanya sepatu kita terima lah. Kalau ada yang masuk sepatu kuda juga kita cuciin, nggak masalah. Yang pertama itu kita masih percaya di Indonesia itu masih sangat berjalan yang namanya mulut ke mulut. Itu kita masih percaya itu organik dan akan terus berjalan gitu ya kalau di Indonesia ya. Yang pertama kita harus jaga kualitasnya dulu. Kita rapin kualitas, standarnya, timeline pengerjaannya jangan sampai molor. Nah dari 3 hal ini itu yang akan menghasilkan
teknik marketing mulut ke mulut, dan kita percaya itu kalau orang udah percaya, orang udah cocok, dia pasti akan cerita ke teman-teman yang lain. Yang kedua juga kita pasti pakai sosial media lah sekarang. Di tengah keterbatasan kita kerjain sosial media juga cukup serius. Nanti kalau mau lihat IG-nya boleh tuh. Biasa setiap sebulan tuh bisa kita juga ada promo, entah sekali atau 2 kali tergantung event di bulan itu. Kalau Februari mungkin ada Valentine tuh pasti ada promo tuh. Jadi dipantengin aja terus IG kita di @rakuncs. Coba aja dibuka, nanti pantengin situ buat para pemburu giveaway, pasti dapat lah, di situ ada lah. Saat ini sih kita punya 2 cabang. Cabang utama kita itu ada di Gading Serpong, yang kedua itu adalah di BSD. Nah, untuk total karyawan kita punya 6 orang karyawan tuh. Dan dengan job desk yang berbeda-beda lah, mulai dari customer service, tim cuci, tim kurir, dan tim sosial media tuh dari 6 orang itu ada semua. Untuk menjaga karyawan biar betah kerja sama kita ya. Yang pertama sih kita tetap percaya kita harus kasih nilai tambahan ke mereka gitu ya. Dengan bukan cuma materi, kita juga mendidik mereka supaya lebih disiplin, terus patuh sama SOP yang dikerjakan, biar mereka lebih teratur gitu ya. Lalu juga di Rakun itu, kalau jadi karyawan kita, di setiap cabang, entah di Gading Serpong, entah di BSD, itu Indomie, telur, kopi, teh, makanan kecil, free flow. Pokoknya mau makan sehari berapa kali pun kita kasih terus makanan buat mereka. Terus ditambah juga libur setiap tanggal merah, di mana tempat jasa cuci yang lain buka, setiap tanggal merah kita libur. Kalau akhir tahun kita juga suka bikin makan-makan bareng lah sama tim gitu ya. Lalu juga ada skema bonus juga yang kita kasih sih ke karyawan. Mulai dari tim cuci, kalau dia udah ngelewatin berapa sehari tuh akan ada bonusnya. Customer service juga, terus tim sosial media kalau dia posting juga akan ada bonusnya masing-masing sih. Itu sih yang kita kasih ke mereka, mereka betah gitu. Pencapaian dari Rakun ini adalah yang pertama itu nggak bolong-bolong lah, kita udah balik modal lah seenggaknya minimalnya tuh. Jadi pertama kita udah balik modal, kita udah nggak ngeluarin buat operasional dari kocek kita sendiri, itu sebuah pencapaian yang cukup baik tuh. Kita mulai dari pandemi loh, ketika orang lain semuanya pandemi kita start usaha. Itu sampai sekarang juga kita udah punya 2 cabang dengan jumlah karyawan dari 1 orang jadi 6. Itu sih merupakan pencapaian yang cukup bikin kita happy sih. Itu nggak kebayang lah bisa sampai segitu gitu. Terus bisnis kita juga udah nggak harus ditongkrongin tiap hari lu duduk situ mantauin karyawan tuh, udah nggak. Dengan sistem yang kita udah rapiin, flow kerja yang kita rapiin, bisa dibilang autopilot? Iya, autopilot. Kita aja tinggal pantau dari report mereka tiap hari lewat WhatsApp tuh jalan terus. Kalau omset kita sih masih sangat bervariasi sih. Cuman kalau dari jumlah sepatu itu ya, setiap bulan sih cenderung naik terus kalau soal omset. Kalau jumlah sepatu pun juga, kita pernah tembus 1 hari itu 64 pasang loh yang nyuci. Coba dikali aja deh sendiri, berapa tuh totalnya gitu kan, 64 pasang. Dan rata-rata sih sehari 20 pasangan lebih sih pasti masuk sih. Ya bisa dihitung sendiri lah omsetnya berapa lah, dari yang tadi kita omongin kayak. Balik lagi, basicnya adalah kita bertiga udah kenal sejak SMA. Kita udah satu tim bareng nih, mulai dari SMA tuh kita main basket bareng tuh udah satu tim. Sebelumnya kita juga udah teman baik, juga udah lama banget dari SMA. Terus juga udah punya usaha bareng juga yang akhirnya kena pandemi dan udahan tuh usahanya juga ada. Ya paling susah tuh ya paling sama sih, menyamakan persepsi sih. Tapi ketika kita tahu titik poin di setiap orang, ya itu bukan jadi kendala lagi gitu. Jadi pembagiannya tuh udah sangat mulus gitu. Saya teknis cuci dan finance, Hans marketing dan branding, Henry operasional dan IT. Jadi ya bagian itu kita udah nggak senggol-senggol tuh. Hanya paling kita kalau ada kekurangan kita kasih masukan dan lain-lain, itu yang bikin aman dan berjalan terus sih. Harapan kedepannya untuk Rakun ya, yang pasti sih kita akan terus berkembang lah. Harapannya kita dari 2 cabang kita akan terus melebar ke cabang-cabang berikutnya lah. Terus juga yang utama itu juga gini, kita ada kepikiran tuh untuk franchise Rakun ini. Gitu harapan kita di tahun ini kita udah bisa launching franchise kita juga di tahun ini. Karena kenapa kita pikiran franchise tuh? Sebenarnya kita nggak ada kepikiran tuh kenapa harus franchise sih. Tapi karena kita nggak pernah promosiin, kita nggak pernah kasih tahu ini mau dijual, itu dari customer yang datang tuh beberapa orang selalu nanya ini di franchise-in nggak? Nah, dengan berjalannya itu kita pikir wah kok antusiasnya bagus nih. Jadi kenapa kita nggak seriusin aja gitu. Jadi sekarang kita sedang siapin sistem franchise-nya. Kita juga sebagai owner juga nggak mau yang jual putus lah, urusan lu rugi apa untung. Karena kita percaya franchise tuh bermitra gitu, berpartner buat yang beli, dan kita tuh sama-sama berkembang. Tujuannya kan cuma satu, dapat cuan. Sama-sama dapat cuan gitu kan.
Jadi ya kedua belah pihak tuh harus punya nilai positif lah, nggak melulu yang diuntungkan hanya kita pemilik brand, tapi kita percaya sih saling support kedua belah pihak tuh sangat penting. Terus yang kedua, kita juga dalam pengembangan produk sabun yang akan bisa dijual di Tokopedia dan lain-lain lah, di platform-platform yang ada lah. Kita bisa jual, namanya nanti kita akan jual sabun travel kit yang bisa dibawa kemanapun kalian pergi. Udah dalam satu paket itu udah ada sabunnya, lapnya, sikatnya. Jadi ketika kalian lagi jalan-jalan, traveling, nginjek kotoran gitu kan, tinggal balik hotel tinggal cuci aja gitu. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat Rakun yang udah nungguin nih kapan franchise-nya, tetap aja dipantengin terus IG kita di Rakun CS itu. Nanti akan sesegera mungkin kita akan launching gimana caranya biar bisa berpartner dengan kami sih. Kurang lebih sih akan kayak gitu sih.